Kita hanya bisa lungguh saja mendengarkan apa yang sebetulnya diinginkan daripada tamu yang hadir pada hari ini. Mas, sekali-kali kita disebut kawan. Tujuan pertama adalah untuk silaturahmi, yang kedua adalah untuk berkaitan kepada rencana Munas kami Forhati yang akan diadakan. Tentu saya sebagai tuan rumah hanya bisa menyajikan seperti pepatah Jawa, lungguh, dupuh dan suguh. Nah, yang suguh ini adalah tamunya, ya tentu kita hanya bisa lungguh saja mendengarkan apa yang sebetulnya diinginkan daripada tamu yang hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koordinator Presidium Majelis Ulama Jawa Timur. Ini ada yang lupa ini. Kongres Forhati beserta Presidium Forhati ini tadi belum kita sebutkan. Nanti kongres saya. Ya. Mas, sekali-kali kita disebut kawan. Mumpung belum dikompen kita. Para senior, ibu bapak yang kami hormati, Rakorwil kemarin itu memang khusus membahas soal persiapan Munas. Draft-draft usulan-usulan majelis wilayah telah terkomunikasi dalam suatu laporan panitia SC yang kebetulan ketua panitianya Mas Kumaiti ini. SC-nya Mas Toto. Dan salah satu poin hasil keputusannya adalah ada 4 orang yang direkomendasi oleh Forum Rakorwil. Berdasarkan urutan yang kami terima dari Forum Rakorwil, satu adalah Haji Muhammad Sarmuji, anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 6. Yang kedua Mas Haruna Subedro. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Muhajir Effendi, dan yang keempat adalah Profesor Zainuddin Maliki. Secara organisasional, administrasi, keempat-empatnya telah kita bahas secara formal di majelis wilayah dan telah kita layangkan surat konfirmasi kesediaan kepada keempat-empatnya. Karena kita sebagai majelis wilayah tentu akan memfollow up amanah yang diberikan oleh Forum Rakorwil. Nanti karena pendaftaran calon itu akan ditutup tanggal pukul 23 hari ini, maka kami mohon keempat-empatnya bisa melakukan konfirmasi kesediaan atau tidak bersedia, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah strategis dan taktis agar calon yang bersedia misalkan bisa kita sempuyung bersama-sama agar menjadi salah satu ini di Jawa Timur. Nah, tentu ini tidak cukup tanpa kemudian kita harus berkolaborasi bersinergi dengan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir. Kami tidak tahu maksud dan tujuan Mbak Hanifah yang sesungguhnya, karena kami tidak tanya juga kepada Kongres Forhati apakah itu Mbak Sisin ataupun Mbak Anis, tapi beliau sudah hadir di sini. Kita kasih waktu yang seluas-luasnya kepada beliau. Nanti setelah beliau menyampaikan sesuatu apa yang disampaikan, nanti kita adakan sesi tanya jawab atau pertanyaan apa yang disampaikan oleh beliau dan bagaimana dan seterusnya. Untuk itu waktu kami alihkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal.
Yang saya hormati Kakanda Haruna Sumitro sebagai koordinator presidium, Kanda Dr. Agung presidium, Kanda Agus Mahfud sebagai anggota presidium, dan Kanda Imam Nasrullah, Mas Ahsanul Yakin sebagai sekretaris Majelis Wilayah, kemudian ada Saudari Sisin dan Dr. Gigi Anis sebagai Majelis Wilayah Forhati Jawa Timur. Yang saya cintai Mbak Profesor Zainuddin Maliki, Bang Zainuddin yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati senior kita semua, Mbak Umi. Nah, Mbak Umi ini masih sebagai anggota Dewan Penasehat Forhati sampai dengan sekarang. Mbak Nunuk Sumargo, Mbak Sri, Mbak Tati, Mbak Alfi, dan Mbak-mbak sekalian. Saya membawa dua pasukan saya. Ini ada Adinda Muhammad Bahri. Nah, beliau dari Sumedang tapi cabang Jakarta. Kemudian ada cabang Malang di Oong, Fatur Rahman. Oong dari cabang Malang. Semua kami, saya dengan Oong di Majelis Nasional kami, sedangkan Ibu Adinda M. Bahri sebagai hari ini sebagai Ketua Majelis Wilayah Banten, kami Banten. Mas Haruna dan Mas Mbak sekalian yang saya hormati, tentulah tidaklah saya menghabiskan waktu datang ke sini untuk sesuatu kecuali untuk satu tujuan. Pertama adalah untuk silaturahmi, yang kedua adalah untuk berkaitan kepada rencana Munas kami Forhati yang akan diadakan di Palu tanggal 24 sampai tanggal 28. Masalah pertanyaannya Mas Haruna saya tidak berhak menjawab, namun yang saya tahu sampai terakhir anggaran itu tidak kita pegang sama sekali. Jadi semua diatur berdasarkan nomenklatur APBD dan dibimbing oleh BPKP dan segala-segala. 3 poin yang dibuatkan acara itu adalah pertama tentang panggung kebangsaan, yang kedua adalah UMKM Expo, baru yang ketiga adalah Munas itu sendiri. Jadi tiga mata anggaran yang kami juga tidak tahu apanya yang dianggarkan, apanya tidak tahu. Nah, kemudian sekarang dari 14 miliar itu yang disetujui oleh Kemendagri itu cuma 12, sekian. Itu pun belum keluar. Gitu. Jadi sungguh pelik sebetulnya. Cuma apa breakdown yang dimaksud itu adalah 3 kegiatan utama tadi. Jadi saya mungkin itu yang berhak ingin saya sampaikan yang so far saya ketahui. Yang kita akan lakukan sekarang adalah meminta diskon tiket di Lion Group, tapi untuk batik dan super airjet. Nah, nggak naik Lion. Kemudian untuk perintisnya mungkin pesawat dari hub di Makassar ke Palu. Kemudian sedangkan ke Pak Erick Thohir, mereka tidak bisa memberi pesawat karena pesawat sudah berkurang. Kalau satu dikurangi atau ditambah akan bermultiplier efek ke yang lain. Nah, pesawat 160 sekarang diambil 100 sama laser, jadi tinggal 60. Jadi tidak bisa. Namun kita bisa dapat diskon di grupnya Garuda dan Citylink. Itu mungkin yang terakhir yang saya ketahui, nanti Oong akan menyampaikan. Mas Haruna dan abang, mbak-mbak, mas-mas yang saya hormati, saya akan mengakhiri tugas saya sebagai kewajiban saya sebagai koordinator Presidium Majelis Nasional Forhati juga pada tanggal 24 November yang akan datang. Jadi selesailah tugas saya di mana saya dipilih di Medan pada Oktober atau November 2017 yang 5 tahun yang lalu. Berawal dari masuknya saya kembali setelah menikah tahun 93,
saya memilih jalur profesional, ya. Namun suami saya Ferry Mursidan Baldan mengambil jalur politik. Jadi saya menyelamatkan keluarga saya mengurus profesional pekerjaan saya, suami saya berpolitik sampai dengan sekarang. Itu mungkin yang perlu ingin saya sampaikan supaya kenal maka timbullah saya. Yang kedua, saya mendirikan Bank Muamalat. Saya terakhir Vice President di Bank Muamalat. Kemudian saya mendirikan Takaful. Terakhir 10 tahun menjadi komisaris asuransi Takaful. Jadi itu yang saya buat. Kemudian saya mendirikan Transimigrasi Swakarsa. Saya mendirikan LP POM MUI. Itu saya yang mendirikan. Tentu bersama senior yang lain yaitu Profesor Amin Aziz waktu itu bersama Majelis Ulama Indonesia. Mas-mas cukup panjang sudah saya jalani karir. Kemudian 2017 ya tentu semua karena Allah, saya ikut pulang ke Medan ngerame-ramein sekalian pulang kampung, tapi rupanya qadarullah terpilih menjadi Presidium Majelis Nasional Forhati. Banyak hal yang kami lakukan, Mas, untuk perubahan yang akan datang terutama di anggaran dasar. Pertama adalah yang melantik Forhati adalah Kahmi setingkat. Jadi nanti tidak ada lagi disahkan oleh nasional. Biar nanti kami itu merasakan betul-betul bahwa sebetulnya kita ini sama dengan PBHMI, sama dengan HMI. Jadi kami adalah bagian dari Forhati adalah bagian dari kami. Kemudian yang kedua, ketua Forhati adalah ex officio. Jadi ex officio di Majelis Nasional kami. Jadi nanti Forhati punya hak menentukan, punya hak suara dan punya hak bicara di rapat pleno. Nanti pun kita akan memulainya di Kongres di Munas ke depan, bahwa setelah disahkannya anggaran dasar, maka Forhati nanti masuk ke arena Munas kami dan memiliki satu suara untuk pemilihan, ya. Itu Mbak Anis. Jadi itu yang kami lakukan perubahan agar betul-betul kami ini dengan semangatnya. Dulu saya ingat betul Mbak Umi selalu bercerita tentang Mas Malik Fajar, Allahyarham. Jadi kalau mau pisah ya bisa aja seperti Aisyah, seperti Fatayat gitu ya. Tapi kami Forhati adalah bagian dari kami. Mas-mas kalian yang saya hormati, di dalam 5 tahun menjalani sebagai Majelis Nasional Forhati, berkantor yang sama di Jalan Turi, saya merasakan cuma satu hal saja. Sebetulnya saya ini nggak ada beda kok sama anak-anak HMI. Ya, kalau ke sana tidak ada dana operasional. Kadang gula habis, beras habis, kemudian teh habis, gas habis. Nah, kalau Kak Hanifah datang, Mila datang, ini ada. Ini ada sumber, datang, ayo belanja gitu. Tapi ketika kami pergi nanti nggak ada. Kemudian yang kedua, bahkan itu minyak itu sering sekali, Om nanti bisa cerita, sering kali gajiannya 2 bulan ke depan karena tidak terbayar. Kemudian kalau mau audiensi berarti ada kegiatan besar dan pasti bawa proposal, kan gitu ya dokter. Nah, jadi saya bilang beda-beda apa ya sama dengan Raihan dan kawan-kawan kan gitu ya, sama dengan sebetulnya tidak ada beda-beda kan gitu ya kan. Dan memang betul bisa-bisanya itu nanti tidak ada kopi, tidak ada gula, tidak ada gas, tidak ada nasi, tidak ada beras, tidak ada semuanya. Karena memang dana operasional itu ternyata di kami itu tidak tersedia setiap saat. Nah, itulah yang melandasi pelajaran yang paling berharga saya dan kawan-kawan. Dan ketika itu masanya Ariza Patria Wakil Gubernur, saya, Oong, Mila dan lain-lain mengajukan proposal untuk mendirikan sister company, perusahaan
startup company, perusahaan yang menjadi anak usaha kami.